Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 3 chapter 621. Chapter 621, Matman Long. Dai Yun melihat sekeliling untuk mencari sesuatu dari saat dia berjalan melewati pintu. Dia segera melihat Tang Wulin dan tersenyum. Tang Wulin kagum melihat betapa indahnya penampilan yang mulia putri. Senyumannya seperti ratusan bunga mekar penuh. Namun, Tang Wulin merasakan hawa dingin di punggungnya ketika dia melihatnya menyeringai secara misterius. Dai Yun berjalan melewati yang lain dan tiba di depan. Dia menarik pria botak berotot yang berdiri di depan tim dengan lengan bajunya. Ketika pria itu berbalik dan menyadari itu adalah dia, aura dingin pahit yang menyelimuti tubuhnya menghilang seketika. Dia membungkuk dan menundukkan kepalanya saat dia mendengarkan dia berbisik ke telinganya. Dia kemudian melihat ke arah Tang Wulin. Matanya langsung berubah menjadi merah tua. Dalam sekejap saat matanya berubah warna, suasana di ruang tunggu sepertinya menjadi tidak menyenangkan. Banyak orang di sekitarnya jatuh ke belakang tanpa sadar, dengan ketakutan di wajah mereka. Pria botak itu berjalan menuju Tang Wulin dengan langkah besar. Tatapan Tang Wulin terpaku. Sebagai kapten tim perwakilan Shrek, dia sama sekali tidak mundur. Bagaimana dia bisa menunjukkan kelemahan saat ini? Mata pria itu mulai bersinar merah padam. Dia hanya berjalan beberapa langkah sebelum dia tiba sebelum Tang Wulin. Saya pernah mendengar bahwa Anda menindas saudara perempuan saya Yun. Suaranya terdengar rendah dan dalam. Dia berbicara dengan sangat lembut mengingat fisiknya yang besar, tapi ada aura menakjubkan yang memancar darinya. Semua di hadapannya merasakan tekanan yang kuat. Tang Wulin tersenyum dengan tenang. Ada banyak definisi untuk kata, bully, aku ingin tahu yang mana yang kamu maksud. Namaku Long Yue, semua orang memanggilku Matman Long. Senang bertemu denganmu. Pria besar itu mengulurkan tangannya yang besar untuk menjabat tangan Tang Wulin. Kulit di tangannya juga memancarkan rona merah pekat yang sama. Telapak tangannya yang besar seukuran kipas daun ketail. Tang Wulin terkekeh dengan tenang saat dia mengulurkan tangannya sebagai tanggapan. Saya Tang Wulin dari Akademi Shrek di benua Douluo. Dia memperkenalkan dirinya dengan beberapa kata sederhana. Kedua tangan mereka berpegangan satu sama lain. Saat itu juga, semua orang merasakan percikan terbang ke segala arah. Mata Dai Yun tampak bersinar dengan kepuasan yang intens. Kamu keparut, kamu mate karena menjabat tangan Brother Long. Warna merah di telapak tangan Long Yue telah menjadi gelap dengan jelas, sementara telapak tangan Tang Wulin menjadi sedikit kemasan. Keduanya memancarkan aura yang tak bergerak seperti bukit bagi yang lain. Long Yue tiba-tiba mengangkat kepalanya. Murid merahnya seperti pusaran dalam saat dia menatap tajam ke arah Tang Wulin dengan ganas. Mata Tang Wulin berkedip emas sebagai tanggapan. Cahaya keemasan bersinar ke segala arah. Dia tidak tersentak sedikit pun saat dia menghadapi tatapan merah tua Long Yue. Mereka terkunci dalam jalan buntu selama 10 detik penuh. Lengan mereka sedikit gemetar, tapi tidak ada perubahan yang jelas pada keduanya. Baiklah, kakak Long. Anggap saja ini sehari. Dai Yuyan berjalan mendekat dan berbicara dengan suara yang dalam. Long Yue dan Tang Wulin melonggarkan cengkeraman mereka secara bersamaan. Wajah Tang Wulin tanpa ekspresi, sementara rasa panik melintas di mata Long Yue. Hahaha, itu menarik. Sudah terlalu lama sejak aku bertemu lawan yang begitu unik. Sayang sekali kamu terlalu muda. Betapa mengasyikkannya jika Anda seusia saya. Hahaha. Long Yue berbalik dan pergi dengan suara tawanya yang panik. Dai Yuyan menarik Dai Yun dan mengikuti di belakang. Tang Wulin meletakkan tangan kanannya di belakang punggungnya dan tampak seperti sedang menatap ke kejauhan. Hanya rekannya yang berdiri di sampingnya yang bisa melihat tangan kanan Tang Wulin masih sedikit gemetar. Ini, Kapten, Xie maju 2 langkah cepat dan berbisik ke telinga Tang Wulin. Tang Wulin menggelengkan kepalanya, tetapi dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia adalah satu-satunya orang yang menyadari apa yang terjadi dalam perselisihan tadi. Sepanjang hidupnya, Tang Wulin hampir tidak pernah melihat siapapun dengan kekuatan Long Yue sebelumnya. Ini adalah pertama kalinya dia kalah dalam pertempuran kekuatan sejak dia mulai menembus garis darah Raja Naga Emas. Kekuatan tangan Long Yue mirip dengan kolam yang dalam. Tang Wulin tampak tenang di permukaan, tetapi dia harus mencurahkan semua kekuatannya untuk itu.
Tangannya hanya mekar dengan cahaya keemasan, tetapi dia bahkan tidak bisa melepaskan cakar naga emas. Terlepas dari usahanya, dia tidak punya cara untuk mengubah tangannya ketika dia ditundukkan oleh kekuatan menakutkan pihak lain. Bagaimana mungkin Tang Wulin tidak merasa takut ketika menghadapi situasi seperti itu untuk pertama kalinya? Kekuatan Kapten Tim Monster Academy ini hanya bisa digambarkan sebagai tak terduga. Mania di mata lawannya bahkan lebih menakutkan. Itu tidak benar-benar mania, karena dia sebenarnya sangat tenang. Itu hanya keinginannya untuk melawan yang mania tetapi bukan karakter alaminya. Ini masih pertama kalinya Tang Wulin bertemu dengan lawan yang begitu menakutkan. Sangat jelas bahwa Long Yue bisa merasakan perbedaan antara basis kultivasinya dan Tang Wulin, dan karenanya kata-kata terakhirnya. Seperti yang dia sebutkan, jika Tang Wulin diberi waktu 4 hingga 5 tahun lagi sehingga perbedaan usia mereka tidak terlalu besar. Gu Yue menekan tangannya dengan lembut ke tangan kanan Tang Wulin. Energi lembut mengalir ke dalamnya secara perlahan. Tang Wulin merasa tangannya basah kuyup dalam air hangat. Sakit parah yang terasa seolah-olah dihancurkan segera diredakan. Dai Yun menyusul Long Yue yang sedang berjalan di depan. Brother Matman, kenapa kamu melepaskannya? Mungkinkah kekuatanmu tidak cukup baik untuk memberinya sedikit pelajaran? Long Yue tertawa terbahak-bahak saat dia menepuk kepala Dai Yun. Gadis kecil yang konyol, perlahan-lahan kau harus bermain dengan mainan yang bagus. Pelajaran sudah cukup. Meski demikian, kekuatannya sebenarnya melebihi ekspektasi saya. Aku sama pada usia itu, tapi dia masih terlalu muda sekarang. Apa yang saya lakukan hampir cukup untuk menindas pria muda seperti itu. Secara alami, saya tidak akan berbelas kasihan ketika kami bertemu mereka di arena pada saat kompetisi dimulai. Pada saat itu, Brother Matman akan membawamu dan membiarkanmu bermain sesuka hatimu. Janji adalah janji. Dai Yun mengulurkan jari kelingkingnya ke arah Long Yue. Long Yue membuat janji kelingking padanya. Baiklah. Sejak kapan Brother Matman tidak memenuhi janjinya padamu? Dia menggosok kepalanya dengan penuh kasih sayang sekali lagi. Dai Yun berbicara dengan kesal, jangan menggosok kepalaku, rambutku berantakan. Terlepas dari protesnya, dia tidak benar-benar melawannya. Xie berjalan-jalan di luar. Ketika dia kembali, dia membawa beberapa informasi tentang Matman Long. Bakat yang langka dan luar biasa. Ekspresi tim Akademi Shrek menjadi tercengang saat mendengarnya. Ya, itulah yang mereka katakan. Mereka mengatakan kepada saya bahwa ketika Long Yue memasuki Akademi Monster pada usia 10 tahun, basis kultivasinya telah mencapai tingkat 3 cincin jiwa. Dia memiliki kekuatan ilahi bawaan. Ketika dia berusia 16 tahun, dia tak tertandingi setelah mengalahkan semua siswa Akademi Monster dan menjadi pemimpin 7 Raja Surgawi Akademi Monster. Dia adalah pemimpin yang sangat berhak. Dia nyaris tidak keluar lagi setelah itu. Dikabarkan bahwa tidak ada yang benar-benar mengetahui kekuatan aslinya. Berdasarkan basis kultivasinya, saya akan mengatakan dia setidaknya adalah master baju besi pertempuran satu kata, yang luar biasa dalam hal itu. Saya khawatir kami telah bertemu lawan yang layak. Kami akan melawan api dengan api. Su Xiaoyan tertawa saat berbicara. Keberuntungan menyukai yang berani. Yue Zhenyu melanjutkan dengan tergesa-gesa. Xie melihat ke arah mereka. Sepertinya kalian berdua semakin sinkron satu sama lain, ya. Yue Zhenyu berbicara, kami hanya mengatakan bahwa kami tidak akan berusaha. Bahkan jika mereka mampu mengalahkan kita, itu bukanlah penghargaan bagi mereka mengingat perbedaan usia kita. Tang Wulin tidak mengucapkan sepatah kata pun, tetapi semua temannya yang berdiri di sekitarnya dapat melihat bahwa matanya terbakar dengan api yang berkobar. Beginilah saat keinginan Tang Wulin untuk bertarung terangsang. Jadi bagaimana jika dia adalah bakat yang langka dan luar biasa? Lihat, mereka akan memasuki arena, Su Lizzie tiba-tiba mengumumkan. Kelompok mereka mengalihkan pandangan mereka ke layar di dinding ruang tunggu. Seperti yang diharapkan, tim Monster Academy telah memasuki arena selama babak pertama pertandingan grup. Namun, Matman Long tidak termasuk di antara 7 anggota yang memasuki arena. Dia hanya berdiri di bawah panggung. Kegilaan di wajahnya sudah lenyap, tapi dia tetap berdiri di sana seolah-olah dia adalah gada ajaib yang menenangkan laut. Soul Land 3 Chapter 622. Chapter 622, biarkan pertandingan grup dimulai. Kelompok 7 Monster Academy terlihat melirik ke sampingnya ketika mereka berada di atas panggung. Aura mereka berkembang sangat pesat saat dia mengangguk ke arah mereka. Hampir tidak ada ketegangan dalam pertandingan ini.
Mereka hanya membutuhkan tabrakan kelompok untuk benar-benar mengalahkan lawan mereka. Pemimpin kelompok adalah Pangeran keempat Dai Yuyan. 5 cincin jiwa, 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 4 cincin jiwa. Xie kesal karena mengulangi kata-kata itu. Semua peserta Monster Academy memiliki basis kultivasi 5 cincin kecuali yang mulia. Selain itu, tidak ada dari 5 cincin jiwa mereka yang biasa. Lebih penting lagi, tidak ada dari mereka yang memiliki cincin jiwa kuning di tubuh mereka. 3 dari mereka memiliki kelima cincin jiwa berwarna ungu, sedangkan 3 lainnya memiliki cincin jiwa hitam. Dai Yuyan memiliki 2 cincin jiwa hitam, sedangkan Dai Yun memiliki 3 cincin jiwa ungu dan 1 hitam. Dilihat dari kualitas cincin jiwa mereka, mereka benar-benar membuat lawan mereka kewalahan. Kekuatan mereka untuk pertandingan ini belum dapat dipastikan karena pesaing mereka dikalahkan dalam waktu singkat. Satu-satunya hal yang disaksikan penonton adalah kerja tim mereka yang luar biasa. Tanggulin tampak terkejut karena dia paling tidak mengharapkan putri yang eksentrik namun intelektual menjadi jenius kultivasi. Dia seumuran dengannya dengan cincin jiwa dengan warna yang sama. Apakah dia benar-benar seorang putri yang dimanjakan? Tim Monster Academy sangat tangguh seperti yang diharapkan. Mereka telah menunjukkan kekuatan yang mengesankan seperti itu, belum lagi Long Yue yang telah memasuki arena juga. Jika mereka semua adalah Master Armor perang satu kata, maka keseluruhan kekuatan mereka jauh melebihi tim Tanggulin. Jika tim Tanggulin berada dalam pertempuran 1 lawan 1 di mana mereka mengandalkan elemen kejutan dan ledakan kekuatan seketika, maka mereka bahkan dapat mengalahkan Master Armor pertempuran satu kata. Namun, dalam pertandingan grup, mereka sama sekali tidak memiliki peluang. Selain itu, bagaimana mungkin Master Armor pertempuran satu kata yang berasal dari Akademi Top di Star Luo Empire dibandingkan dengan Master Armor pertempuran satu kata biasa? Apakah Anda masih ingat moto pendiri Akademi Shrek? Bisik suara sedingin es. Tanggulin dan rekan-rekannya berbalik untuk menemukan Wu Zhangkong di belakang mereka. Menciptakan keajaiban, Wu Zhangkong menjawab pertanyaan itu. Shrek, selamanya menciptakan keajaiban. Percayalah pada dirimu sendiri. Tanggulin mengepalkan tinjunya, sementara tatapannya menjadi fokus. Melihat dengan sungguh-sungguh, Wu Zhangkong berjalan ke sisi murid-muridnya dan berdiri di sana saat dia menutup matanya untuk bermeditasi. Nyatanya, hatinya sedang tidak tenang. Dia sudah ada di sana menunggu ketika Tanggulin dan teman-temannya datang, hanya saja dia tidak melakukan kontak dengan mereka. Jadi, dia telah menyaksikan semua yang terjadi selama pertemuan antara Tanggulin dan Long Yue. Visi seseorang secara inheren lebih halus pada perkembangan basis kultivasi yang berbeda. Wu Zhangkong bisa merasakan sikap binatang buas di hadapan Long Yue. Dia telah menabrak binatang buas ketika dia berada di tingkat tertinggi dari platform kenaikan pagoda roh. Pemuda dari Akademi Monster sebelumnya memancarkan aura yang mirip dengan binatang buas di tubuhnya. Reputasinya sebagai Monster Academy yang unik, bakat luar biasa bukanlah rumor yang tidak berdasar. Wu Zhangkong tidak merasa percaya diri mengalahkan Long Yue dalam pertandingan 1 lawan 1. Tentu saja, dia tidak akan pernah memberitahu murid-muridnya. Tanggulin dan teman-temannya belum mengetahui betapa menakutkannya lawan mereka. Tak seorang pun dari Akademi Shrek mampu menyebabkan stres seperti itu pada Wu Zhangkong di usianya. Sementara itu, para master jiwa muda di ruang tunggu dibagi menjadi 2 tim. Tim Monster Academy yang mengenakan pakaian merah adalah salah satu tim. Long Yue sedang berjalan di garis depan. Dia menatap tubuh Tanggulin segera setelah dia memasuki pintu. Wajah seriusnya berubah menjadi senyuman licik saat dia melangkah dengan sikap angkuh. Dai Yun awalnya mengacungkan jempol ke Tanggulin, tapi kemudian dia perlahan membalikkan jempolnya ke bawah, menunjuk ke tanah. Saya berpartisipasi dalam pertandingan grup. Suara rendah dan dalam tidak mengungkapkan banyak emosi, namun menyentuh hati Tanggulin. Secara refleks, dia tanpa sadar mengepalkan tinjunya. Tahap kompetisi pertandingan grup jauh lebih besar dari tahap kompetisi sebelumnya. Diameternya hampir 300 meter. Tahap kompetisi memiliki permukaan yang luas dengan perisai pelindung yang kuat. Pertandingan babak ketiga akan segera dimulai. Tanggulin dan rekan-rekannya naik ke atas panggung dan menemukan sekelompok penantang berpakaian kuning sedang menghadapi mereka. Lawan mereka waspada saat mereka menatap Tanggulin dan kelompoknya. Mereka telah menyaksikan pertukaran Tanggulin dan Long Yue di ruang tunggu sebelumnya. Sikap Tanggulin rupanya tidak mencerminkan posisinya yang tidak menguntungkan. Bagaimana mungkin mereka tidak takut pada lawan mereka?
Ayo mulai kompetisi. Pertandingan grup pertama dari Regu Shrek dimulai setelah pengumuman juri. 7 orang mengikuti kompetisi. Mereka adalah Tang Wulin, Ye Xinglan, Yuanen Yehui, Xie Xie, Yue Zhenyu, Su Xiaoyan, dan Su Lizi. Gu Yue tidak memasuki arena karena dia adalah pengganti. Trio tersebut, Tang Wulin, Ye Xinglan, dan Yuanen Yehui, berlari secepat anak panah ketika juri mengumumkan dimulainya kompetisi. Sosok Xie Xie melintas saat dia sebagian tersembunyi di belakang punggung Yuanen Yehui. Dengan tangan kanannya, Su Lizi melemparkan roti kukus ke arah sosok-sosok yang melaju kencang di depan. Sosok-sosok itu berputar untuk menerima roti terbang sebelum memasukkannya ke dalam mulut mereka. Beberapa saat kemudian, gerakan mereka menjadi lebih gesit dan kecepatan mereka berlipat ganda. Itu adalah roti babi Agile. Formasi 7 Akademi Shrek tampak terpaut jika dilihat dari atas. Ada celah besar antara 4 orang di depan dan 3 lainnya di belakang. Yue Zhenyu, Su Xiaoyan, dan Su Lizi berada di grup tertinggal. Sementara itu, kelompok 7 Master Jiwa lawan mereka belum membentuk formasi mereka. Namun demikian, mereka segera berkumpul menjadi konfigurasi segitiga saat mereka pergi. Seorang pemuda bertubuh sedang berada di garis depan memimpin formasi. 5 cincin jiwa muncul dari bawah kakinya, 2 kuning dan 3 ungu. Jiwa bela dirinya cukup aneh. Ternyata itu penggemar. Mereka hanya bisa melihat sekilas cincin jiwa di tubuhnya yang berkilauan sekali, saat kipas di tangannya membesar dengan cepat. Dia mengepakkan kipas ke Tang Wulin yang sedang menyerbu ke arahnya. Ada semburan angin yang kuat dan kuat. Tiba-tiba, udara di arena tanding menjadi bergejolak. Dia memiliki jiwa bela diri atribut angin. Di barisan depan kelompoknya, Tang Wulin memimpin jalan menuju angin kencang. Cahaya emas berkilauan di tubuhnya saat tubuh naga emas dilepaskan. Dia melawan angin ganas tanpa kehilangan kecepatan, membuat semua orang terkejut. Ye Xinglan dan Yuanen Yehui menyilangkan tubuh mereka dalam ritme dan bersembunyi di belakang punggung Wulin. 4 dari mereka termasuk Xie Xie membentuk dinding untuk meredakan kekuatan angin kencang. Tang Wulin ada di depan, berjalan dengan langkah percaya diri. Angin kencang terus bertiup dan berputar-putar semua yang melintasi jalurnya, tetapi Tang Wulin dengan tegas merayap ke depan. Dia begitu dekat dengan lawannya sehingga dia hampir bisa melihat bagian putih matanya. Mata pemimpin muda itu terpaku sesaat saat cincin jiwa kelima di tubuhnya bersinar terang. Tanpa ragu atau ragu, dia melepaskan skill terkuatnya. Ini adalah masalah pengalaman dan kecerdasan. Pemimpin itu telah mendengar pujian Long Yue dari Tang Wulin di ruang tunggu sebelumnya, jadi dia berhati-hati untuk tidak meremehkan penantangnya saat menilai mereka berdasarkan usia mereka. Meskipun skuad Akademi Shrek tampak terpaut, mereka telah membuktikan bahwa kemampuan tempur mereka sama kuatnya, dan mereka percaya diri. Dia tidak perlu menilai lawannya lagi seperti itu. Dia harus menggunakan keahliannya yang paling kuat untuk menaklukkan lawannya untuk menciptakan peluang bagi rekan senegaranya untuk menyerang. Kipas raksasa itu melambai saat angin menderu kencang membentuk tornado hijau yang berputar-putar, menyedot segala sesuatu ke pusarannya, yang menuju ke arah Tang Wulin. Badai tornado adalah keterampilan jiwa paling kuat dari pemimpin pemuda itu. Soul Land 3 Chapter 623. Chapter 623, Terobosan. Ke segel kelima. Tang Wulin mengangkat alisnya tepat saat suara Yuanen Yehui bergema dari belakang, "Aku akan melakukannya." Tidak beberapa saat kemudian, bayangan melonjak ke langit. Bayangan itu meluas dengan cepat dan 4 cincin jiwa naik ke atas dengan cincin jiwa ketiga dan keempat bersinar berseri. Pemimpin pemuda kemeja kuning itu takut pada makhluk besar yang tingginya lebih dari 5 meter turun dari langit dan menabrak langsung ke tornadonya. Setelah benturan, tornado miliknya runtuh dan menyebar tanpa bekas. Itu adalah Titan Berlian dan Titan Iblis. Kekuatan dan kekuatan Yuanen Yehui sangat kuat terlepas dari serangan atau pertahanan. Dia melakukan pukulan yang tepat dan udara bergema setelahnya. Pada saat pemimpin pemuda kaos kuning bereaksi, dia hampir tidak punya waktu untuk menangkis pukulan dengan kipasnya. Ledakan. Pukulan keras itu menyebabkan dia terlempar kembali bersama kipasnya. Kekuatan yang kuat telah membuatnya menabrak orang-orang di kampnya. Bahkan Tang Wulin perlu mengandalkan Golden Dragon Shocks the Heavens untuk bertahan melawan air cannon yang ditingkatkan oleh Diamond Titan dan Titan Giant AP, terutama ketika kekuatan lawan tidak dalam menghadapi serangan frontal. Tang Wulin, Xie Xie, dan Ye Xinglan mirip dengan 3 bilah tajam. Dalam kekacauan itu, mereka memanfaatkan kesempatan untuk menyerang kubu lawan mereka.
Kemudian, mereka akan menebas dan menghancurkan mereka. Yue Zhenyu, Su Xiaoyan, dan Su Lizhi berhenti di tengah-tengah jejak mereka. Kompetisi sudah berakhir. Lawan utamanya adalah 5 Soul Ring Soul King dan bukan Battle Armor Master satu kata sehingga mereka nyaris tidak mengancam. Faktanya, tidak mudah bagi seorang Master Armor pertempuran satu kata untuk muncul. Kemenangan ke babak pertama pertandingan grup. Menjadi pemenang selalu menyenangkan. Namun, Tang Wulin tidak berada di awan 9. Dia selalu memiliki rasa bahaya yang akut, tetapi Long Yue memberinya tekanan paling besar hari ini. Sebagai kapten, dia harus kuat untuk memimpin rekan-rekannya dalam mengalahkan musuh yang tangguh. Jadi, dia telah mengambil keputusan di dalam hatinya. Tang Wulin kembali ke hotel segera setelah kompetisi berakhir. Dia telah memberitahu rekan-rekannya bahwa dia akan melewatkan makan siang. Dia kemudian mengunci diri di kamarnya. Sudah waktunya. Raungan naga bergema lembut, dan Tang Wulin menutup matanya. Pikirannya mengarahkan pembalikan esensi darahnya, dan kekuatan jiwanya menyatu dengan esensi darah. Itu naik perlahan dengan cara yang mantap dan tegas. Segelnya sudah penuh dengan retakan. Ketika kekuatan pengisian muncul, Tang Wulin merasakan ledakan keras bergema di dalam tubuhnya. Dalam sekejap, segelnya lepas. Esensi Raja Naga Emas muncul ke dalam kehidupan dan melonjak ke dalam garis keturunannya yang mendatangkan malapetaka ke tubuhnya. Setelah 49 hari kultivasi yang melelahkan di ambang hidup dan mati, jiwa bela dirinya berevolusi 2 kali. Basis kultivasi Tang Wulin mencapai terobosan ke peringkat ke-40 yang menghasilkan banyak perubahan pada tubuhnya. Sejauh ini adalah episode paling mudahnya dalam mencapai terobosan ke segel Raja Naga Emas. Garis meridian di seluruh tubuhnya terguncang karena rasa sakit yang hebat, tetapi itu tidak berlebihan sampai-sampai ingin mati karena rasa sakit. Dia tidak membutuhkan bantuan spiritual karena dia dapat merasakan setiap menit perubahan dalam tubuhnya. Esensi Raja Naga Emas yang keluar dari segel memiliki warna keemasan yang cerah dan tembus cahaya. Karakternya mendominasi dan gagah dengan semburat keliaran. Itu jatuh ke sisi kanan dan tampaknya mencari celah. Tang Wulin memobilisasi esensi darahnya untuk memandu esensi Raja Naga Emas agar menyatu dengan garis keturunannya. Metode misterius surga mengalir dengan kecepatan yang tidak normal. Sementara itu, dia menyerap energi yang tersimpan di esensi Raja Naga Emas yang terus beredar. Dia ingin menjadi lebih kuat, padahal, dia harus lebih kuat. Hanya dengan begitu dia bisa memimpin rekan-rekannya untuk menerobos semua rintangan dan melawan musuh yang tangguh. Menang, dia harus menang. Ambisinya yang kuat untuk menang telah mendorong keinginannya yang sangat bersemangat untuk bertarung. Mata Tang Wulin dipenuhi dengan semangat. Pupil bulatnya yang membesar secara bertahap berubah menjadi celah vertikal saat pola kotak emas menyebar ke seluruh tubuhnya. Potongan sisik emas mulai mengebor dari tangan kanannya dan menyebar ke atas dengan kecepatan penuh melewati bahu kanannya, lalu dadanya, sampai mencapai bahu kirinya. Kemudian, kecepatannya mulai melambat saat mengalir ke bawah. Rasa sakitnya terkendali, dan Tang Wulin bisa merasakan warna meridian dan tulangnya menjadi lebih cerah dan lebih mempesona dengan makanan dari esensi Raja Naga Emas. Dia juga bisa merasakan Gold Song jiwa roh dan sorak-sorai Tuan Naga. Setiap kali segel Raja Naga Emas mencapai terobosan, jiwa roh akan mendapat manfaat menjadi bagian dari tubuh Tang Wulin. Tang Wulin mengerti bahwa Tuan Naga memilih untuk menjadi jiwa rohnya bukan karena pesona kepribadiannya yang luhur, tetapi karena tertarik pada garis darah Raja Naga Emasnya. Saat cahaya keemasan beredar, sisik di lengan kirinya telah menyebar melewati sikunya dan masih menyebar perlahan ke bawah. Tang Wulin berusaha untuk tetap tenang, tetapi dia masih terlihat bersemangat. Dia sudah bisa memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya. Kekuatan jiwa di tubuhnya beredar semakin cepat. Segel lapisan kelima memastikan bahwa tingkat penyerapan esensi Raja Naga Emas sama cepatnya. Warna emas menyebar ke bawah terus-menerus saat potongan sisik berbentuk berlian menembus kulitnya dengan sensasi gatal dan menusuk. Tang Wulin tidak pernah merasakan ini sebelumnya ketika dia mencapai terobosan segel. Akhirnya, timbangan mencapai pergelangan tangannya tetapi masih berlanjut ke bawah dengan cara yang tak tergoyahkan. Tang Wulin merasakan sakit akut yang menjalar dari seluruh tangan kirinya. Tulangnya mulai mengeluarkan suara melengking yang membuat gusinya sakit. Secara bersamaan, telapak tangannya tumbuh lebih besar dan meridiannya diperpanjang. Tulangnya menembus kulitnya dan berubah menjadi cakar yang tajam. Itu tampak emas dan ulet. Transformasi yang sedang terjadi sangat melukai Tang Wulin karena rasa potensi yang kuat di kedalaman jiwanya terpicu.
Saraf di ujung jarinya terhubung ke jantungnya. Pergantian telapak tangan membuat Tang Wulin merasa seolah-olah akan terkoyak. Namun, dengan mengatupkan giginya, dia bertahan dan selamat dari cobaan itu. Dia akan berhasil. Cakar naga emas adalah senjatanya yang paling tajam. Kemampuan tempurnya pasti akan ditingkatkan ketika dia memiliki 2 cakar naga emas, bukan 1. Bahkan jika dia tidak memiliki Golden Dragon Dreadclaw di tangan kirinya, kemampuan Golden Dragon Claw untuk menyerang dan bertahan akan menjadi peningkatan substansial bagi Tang Wulin. Selain itu, Tang Wulin akan mencapai peningkatan besar dalam kekuatan, kecepatan, dan kemampuan pertahanannya dengan peningkatan kekuatan garis keturunannya. Tang Wulin percaya bahwa jika seluruh tubuhnya sepenuhnya tertutup sisik naga di masa depan, maka kekuatan tubuhnya akan setara dengan Master Armor pertempuran satu kata. Dia memilih untuk mencapai terobosan ke segel lapisan kelima di bawah tekanan besar untuk meningkatkan kekuatannya. Dia telah membuat keputusan ketika dia mendengar tawa liar Long Yue. Akhirnya, rasa sakit yang hebat berhenti, diikuti dengan mate rasa yang menyiksa dan gatal pada kulit. Sementara sisik tumbuh, kulitnya sembuh. Tang Wulin secara naluriah dapat merasakan bahwa cakar naga emas di tangan kirinya berbeda dari yang di tangan kanannya. Efek khusus dari cakar naga emas tangan kanannya adalah smash. Mungkinkah tangan kirinya bukan smash? Jika tidak, apalagi yang bisa dilakukan? Beberapa saat kemudian, Tang Wulin menyadari bahwa seluruh tubuhnya dipenuhi keringat. Energi esensi Raja Naga Emas di tubuhnya akhirnya menghilang. Ini adalah waktu tersingkat yang pernah dibutuhkan untuk menerobos segel, namun itu juga yang memberi Tang Wulin perasaan paling dalam. Old Tang pernah menyebutkan energi di dalam segel Raja Naga Emas adalah pedang bermata dua. Peninggian esensi Raja Naga Emas telah membuat Tang Wulin menjadi dirinya hari ini. Tang Wulin tidak takut dengan kekuatan barunya ini. Sebaliknya, dia lebih apresiatif. Tanpa 18 segel Raja Naga Emas di tubuhnya, dia tidak akan bertahan sampai hari ini. Prestasi masa depannya akan sangat mengesankan selama dia bisa menjaga kecepatan dalam melepas segel. Seperti yang disebutkan Long Yue, Tang Wulin hanya membutuhkan waktu untuk berkembang menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi. Langit tampak gelap di luar. Tang Wulin bangkit dari tempat tidurnya, dan dalam beberapa gerakan cepat melepaskan pakaiannya sebelum pergi ke kamar kecil. Di kamar mandi air panas, dia membasuh segel Golden Dragon King Essence yang dikeluarkan. Meskipun dia sedikit lemah secara spiritual, rasa kesenangan yang tak terlukiskan meliputi tubuhnya. Dia mengepalkan tangan kirinya saat rasa kekuatan yang luar biasa muncul secara spontan. Cakar naga emas terbelah menjadi 2. Itu adalah ketinggian yang paling langsung dan paling murni baginya. Namun, apa keunggulan dari cakar naga emas? Tang Wulin berjalan ke sisi dinding dan mulai mengedarkan esensi darahnya. Timbangan menutupi tangannya saat sepasang cakar naga emas muncul secara bersamaan. Kedua cakar naga emas tampaknya terlihat mirip. Sinar emas berdenyut di ujung cakarnya. Satu-satunya perbedaan adalah ketika tangan kanannya mendorong Golden Dragon Dreadclaw maka tangan kanannya akan mengembang lagi. Tang Wulin menekan cakar naga emas kirinya dengan lembut ke dinding. Jika ini adalah cakar naga emas tangan kanan, dinding akan langsung hancur saat dia menyentuhnya. Namun, itu sama mengejutkannya saat cakar naga emas tangan kiri bersentuhan dengan dinding. Garis-garis retakan menyebar dengan cepat ke sekeliling dari tempat yang baru saja dia sentuh. Dalam waktu singkat, jaringan retakan besar muncul di seluruh dinding. Ini Soul Land 3 Chapter 624. Chapter 624 Fitur Cakar Kiri. Tang Wulin buru-buru mencabut cakar naga emas. Pada saat berikutnya, dia tersadar. Kemampuan khusus dari cakar naga emas tangan kirinya bukanlah smash, tapi tir. Ya, memang tir. Dia menemukan di bawah pemeriksaan ketat bahwa cakar sebenarnya dari cakar naga emas kanannya berbentuk agak kerucut, sedangkan cakar naga emas kirinya dilengkapi dengan tepi bagian dalam yang tajam, mirip dengan gigi harimau. Di permukaan, kedua sisi itu mirip, tetapi fungsi internalnya sama sekali berbeda. Smash dan tir adalah 2 kemampuan khusus yang berbeda, tetapi keduanya sama-sama kuat. Tang Wulin berharap dia bisa melolong keras jika bukan karena malam hari atau penginapannya di hotel. Perasaan kuat dari potensi telah menyebar melalui sisi emas yang menutupi dada, bahu, dan lengannya. Sensasinya sungguh luar biasa. Dia menantikan perubahan yang akan dibawa oleh terobosannya ke lapisan ke-6 dari segel Raja Naga Emas. Pada saat itu, dia seharusnya mendapatkan 1 cincin jiwa esensi darah emas lagi, kan?
Sepasang cakar naga emasnya bersentuhan di depan tubuhnya dan mengeluarkan suara dering yang tajam. Cincin cahaya keemasan beriak dengan cara dunia lain. Lonceng murni membersihkan pikiran Tang Wulin. Sisik yang muncul di tubuhnya menegang dengan ujung berbentuk berlian menghadap keluar. Mereka sangat tajam. Pikiran Tang Wulin bergeser, mengakibatkan sisik menutup dan menyatu ke dalam tubuhnya sekali lagi. Apa yang terjadi? Tang Wulin secara mental membalikkan esensi darahnya dan memaksakan kekuatan garis keturunannya. Dua cincin emas naik di sekelilingnya saat tubuh naga emas yang mendominasi dilepaskan. Dalam privasi kamarnya, dia melihat secara menyeluruh perubahan pada tubuhnya yang tidak berpakaian. Tubuh naga emas yang mendominasi juga bisa menghasilkan sisik untuk melindunginya, tapi itu hanyalah fata morgana. Sederhananya, energi garis darah diubah menjadi sisik ilusi yang melindungi setiap bagian tubuhnya. Selama Tang Wulin menghendaki, sisik itu bahkan bisa menutupi wajahnya. Tapi timbangan yang muncul setelah dia menyerap esensi Raja Naga Emas benar-benar berbeda. Itu adalah sisik sebenarnya yang tumbuh dari tubuhnya. Mereka padat dan padat, dengan demikian, area di mana sisik aslinya dan skala energi tubuh naga emas yang dominan tumpang tindih memiliki pertahanan terkuat. Lengan, tangan, bahu, dan punggung atasnya telah sepenuhnya tertutup oleh sisik emas. Setelah tubuh naga emas yang mendominasi dilepaskan, sisiknya tampaknya melapisi dirinya sepenuhnya, tetapi Tang Wulin dapat merasakan bahwa area yang dilapisi oleh timbangan asli memiliki pertahanan yang lebih baik dan kekuatan yang lebih besar. Cakar naga emas bersentuhan sekali lagi dan meningkatkan kekuatan Tang Wulin kali ini. Dia tahu bahwa cakar naga emas tidak akan saling merusak dari tabrakan ini. Ding! Dengan suara lonceng yang sama, cincin cahaya keemasan menyebar. Kali ini, Tang Wulin melihat dengan lebih jelas, sisik di tubuh bagian atasnya terbelah secara berurutan dengan suara mendesing. Mengingat situasinya, tubuhnya tidak diragukan lagi adalah senjata terbaiknya. Meskipun sisik tubuh naga emas yang mendominasi juga telah sedikit terbelah, perasaan itu berbeda karena lebih efektif dalam melindungi dan memperkuat kekuatannya. Suara yang dihasilkan saat cakar naga emas disentuh memiliki efek amplifikasi yang serupa pada Tang Wulin. Itu membuat pendengarannya tajam dan membersihkan penglihatannya sehingga dia bisa berkonsentrasi untuk mengangkat dirinya sendiri dengan cepat. Meskipun ini bukan keterampilan jiwa esensi darah sejati, di satu sisi, itu sama dengan keterampilan jiwa master jiwa. Dia tidak berharap melihat peningkatan seperti itu. Tang Wulin tidak bisa menahan kegembiraan. Sepertinya masih ada banyak hal besar yang harus dia kembangkan melalui keturunan naga emasnya. Cahaya dingin seperti dewa muncul di wajah Tang Wulin. Dia mengangkat sepasang cakar naga emas ke wajahnya dan merasakan potensi besar yang terkandung dalam cakar saat dia mengamati lurik berbentuk spiral di ujungnya. Senyum di wajahnya menjadi lebih lebar. Ini benar-benar perasaan yang luar biasa. Tang Wulin mengulurkan lengannya dari sisi tubuhnya. Tulang di seluruh tubuhnya berdengung saat sisik di kulitnya menutup satu persatu. Semuanya segera kembali normal. Tubuhnya sepertinya menjadi lebih kuat. Tingginya sudah setara dengan orang dewasa sekarang, dengan otot kekar yang tidak terlalu menonjol. Bahu dan punggungnya lebar, dengan setiap otot dalam kondisi sempurna. Ototnya yang kuat namun fleksibel sepertinya diisi dengan energi ledakan. Semua otot perutnya berkontur tajam, dan kakinya yang ramping namun kuat adalah karya seni yang sempurna. Kemenangan atas Mat Man Long. Pikiran memiliki tujuan benar-benar terasa mulia. Seluruh atmosfer kota Bintang Luo sangat panas setelah beberapa hari kompetisi. Babak eliminasi sangat kejam, karena para Soul Master yang kalah di babak pertama kompetisi telah mengakhiri event akbar mereka yang diadakan setiap 3 tahun sekali. Untuk para Master Jiwa yang usianya telah melebihi 18 tahun, ini akan menjadi yang terakhir kalinya mereka dapat berpartisipasi dalam kompetisi elit jiwa Master Muda peringkat tinggi kontinental. Namun, mereka tidak akan pergi begitu saja meskipun kompetisi telah berakhir untuk mereka. Mereka ingin menyaksikan kekuatan besar yang dimiliki oleh para elit dari generasi mereka. Ling Wuxi termasuk dalam kategori itu. Dia bisa dikatakan sebagai kontestan paling tragis di babak pertama kompetisi. Dia adalah Master Armor pertempuran satu kata, serta Raja Jiwa 5 cincin. Tujuan awalnya adalah untuk setidaknya memasuki 32 terakhir dari kategori 1 lawan 1, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan tersingkir di babak pertama. Itu baru babak pertama. Tidak hanya dia tersingkir, tetapi cara kejadiannya telah membuatnya bingung. Meskipun gurunya tidak terlalu memarahinya, dia sangat sadar bahwa alasan utama kekalahannya adalah ketidakpedulian totalnya terhadap lawannya saat kompetisi dimulai.
Serangan ledakan lawannya, dan aliran serangannya yang terus-menerus yang mengikutinya telah mengalahkan Ling Wuxi bahkan sebelum kekuatan armor tempurnya dapat digunakan. Lawannya meskipun kuat dengan kemampuan menyerang yang kuat, namun kemungkinan kemenangan Ling Wuxi masih sangat tinggi jika ia mencurahkan segala upaya. Bagaimanapun, amplifikasi armor pertempuran itu luar biasa. Bahkan jika armor tempurnya bukanlah tipe yang sangat kuat, itu masih merupakan satu set armor pertempuran satu kata yang berfungsi penuh. Dia benar-benar tidak bisa diperbaiki. Betapa indahnya jika surga bisa memberinya satu kesempatan lagi. Namun, tidak ada kemampuan sebenarnya untuk membalikkan waktu di dunia ini. Apa yang telah berlalu telah berlalu. Setelah beberapa hari menderita dan marah, akhirnya dia berhasil menenangkan diri. Selain itu, di seluruh benua, sangat jarang seseorang menjadi master armor pertempuran satu kata di usianya. Kemampuan mentalnya cukup baik dibandingkan dengan teman-temannya. Berdiri tegak, dan jangan berbaring. Dia mengatakan pada dirinya sendiri di dalam hatinya dengan susah payah, bahwa dia ingin melihat seberapa jauh orang yang mengalahkannya bisa maju dalam kompetisi ini. Tidak mungkin setiap pembangkit tenaga listrik yang dia hadapi akan memandang rendah dirinya, bukan? Sistem serangan, kekuatan murni, kemampuan menyerang dan bertahan yang mengerikan, dan juga refleks. Ini adalah penilaian Ling Wuxi tentang Tang Wulin. Putaran kedua pertandingan 1 lawan 1 akan dimulai secara resmi hari ini. Jumlah orang akan berkurang setengahnya dibandingkan dengan babak pertama. Kecepatan kompetisi secara alami lebih cepat dari sebelumnya. Diperkirakan pertandingan babak kedua akan ditentukan paling lama 2 hari. Ling Wuxi tiba di Star Luo Coliseum pagi-pagi sekali. Ada 16 layar besar yang tergantung di luar Coliseum. Layar akan terus menggulung daftar nama kontestan dan hasil pemungutan suara sebelum kompetisi dimulai. Pemungutan suara untuk pertandingan eliminasi sebelumnya ditarik sepenuhnya oleh sistem jiwa. Teknologi itu adil dan benar-benar acak. Di mana dia, Tang Wulin, itu seharusnya namanya. Ling Wuxi tanpa berkedip memperhatikan nama Tang Wulin di layar lebar. Tidak sulit baginya untuk mencari beberapa nama berdasarkan kemampuan gurunya. Tetapi terlalu banyak kontestan yang berpartisipasi. Dia mencari lama, tetapi dia tidak berhasil menemukan nama Tang Wulin. Kerumunan di luar Star Luo Coliseum tiba-tiba mulai bergerak. Beberapa kata emas muncul di mata Ling Wuxi. Daftar nama yang bergulir di layar besar awalnya berwarna biru dengan latar belakang putih. Daftar namanya sangat menarik, namun, beberapa nama yang baru ditambahkan pada daftar memiliki akhiran berwarna emas. Sufiks emasnya adalah bola kecil berbentuk lingkaran, dan mulutnya terbuka dengan ganas. Article 2